Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'il fi kitabihil karim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri washrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para ulama, para kiai, para hujjah, para hajjah, para ustaz dan ustazah, wabil khusus al-mukarram yang mulia ibu kita, walaupun tidak berada di tengah-tengah kita, Bapak Haji Mira Syamsuri Al-Mukarram, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Kamaludin, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Muhammad Kudusi Sarjana Agama, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Ahmad Riyad, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Haji Abdul Rahman, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Rafi Akhir, Al-Mukarram, Ustaz Budi Rafi Budi, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Dr. Anis Muslihuddin, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Muhammad Yusuf, yaitu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sudah meninggalkan kita karena anaknya sedang kurang sehat kabarnya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Mukarram, Saudara Mukhlis Firdaus, Ketua Risma, juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Jaya selaku pembantu acara, para pemuda, pemudi, santriyan, keluarga besar jamaah Masjid Ziyadatul Ma'ad. Betul? Yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab di antara tanda orang bersyukur kepada Allah, di antaranya adalah mengucapkan alhamdulillah. Itu salah satu ciri orang bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah.
Sebab mengucapkan alhamdulillah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa juga makruh, bisa juga haram mengucapkan alhamdulillah. Wajib mengucapkan alhamdulillah di sholat, seperti dalam sholat. Dalam sholat tanpa mengucapkan alhamdulillah sah nggak sholatnya? Tidak sah. Karena alhamdulillah itu bagian daripada ayat atau surah Al-Fatihah, dan membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun daripada sholat. Makanya alhamdulillah itu hukumnya bisa wajib. Karena rukun sama wajib beda. Kalau rukun itu rukun, kalau wajib itu wajib. Beda. Wajib sama rukun itu lain. Beda. Orang meninggalkan perkara rukun hukumnya tidak sah. Meninggalkan perkara wajib hukumnya dosa. Beda. Alhamdulillah itu bisa wajib dalam sholat, karena di dalam alhamdulillah itu termasuk bagian daripada rukun sholat, karena termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahnya tidak dibaca tuh dalam sholat, nggak sah sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Sah sholatnya? Kecuali kalau baca surah, nggak semua, nggak apa-apa, karena bukan rukun. Ada imam misalnya, habis baca Fatihah dia baca awal surah, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Boleh tak? Rakaat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, setelah Fatihah, Qaf, Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh tak? Pengantar boleh-boleh aja. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu bisa wajib, seperti dalam sholat itu wajib, wa fi khutbatil Jumat, dan di dalam khutbah itu hukumnya wajib. Yang dulu anak-anak muda ya. Ada juga mengucapkan alhamdulillah itu bisa hukumnya sunnah, seperti misalnya dalam khutbah nikah, dalam pernikahan, akad nikah, itu sunnah. Atau setelah kita makan baca alhamdulillah, hukumnya sunnah. Ngarang kita bismillah, alhamdulillah, sunnah. Itu mengucapkan alhamdulillah yang begitu tuh hukumnya sunnah. Ente anak-anak madroh kelar nabu madroh, kelar baca maulid, baca alhamdulillah, itu hukumnya sunnah. Ada juga baca alhamdulillah itu hukumnya makruh, seperti para jamaah sekalian dalam tempat-tempat yang tidak terpuji, tempat yang tercela. Mau nonton dangdut, nyampe di tempat dangdut, alhamdulillah baru sampai sini. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bukan tempat ibadah. Ada juga baca alhamdulillah itu hukumnya haram, seperti hukum ala maksiat. Setelah melakukan pekerjaan dosa mengucapkan alhamdulillah, nyolong ayam misalnya. Gimana nyolong ayamnya? Alhamdulillah dapat 5 bro. Nah itu yang begitu tuh ngucapin alhamdulillah hukumnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita masih berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang
baik-baik. Malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dia afiat tidak mungkin dia nyolong. Kalau dia afiat tidak mungkin dia korupsi. Kalau dia afiat tidak mungkin dia membunuh. Badannya sehat tapi tidak afiat. Makanya minta sama Allah supaya sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah lahir di Mekah, wafatnya di Madinah? Jangan bilang karena memang udah takdir. Memang udah takdir. Jadi Rasulullah wafatnya di Madinah, lahirnya di Mekah karena tanah yang dicampurkan oleh Allah untuk nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanah dari Madinah. Makanya manusia orang Bekasi belum tentu matinya di Bekasi, bisa jadi matinya di Palembang karena debu yang dicampurkan oleh Allah dari tanah Palembang. Matinya pasti di Palembang. Orang Bekasi tanah campurannya tanah Mekah, tanah Madinah. Matinya pasti di Mekah, pasti di Madinah. Orang kalau mati di Mekah, mati di Madinah, itu kematiannya mulia pada manusia. Makanya kita doain orang-orang yang pergi haji umrah biar mati di Mekah. Kan mulia. Mudah-mudahan ya anak-anak muda biar pada sehat panjang umur. Makanya ngomongin kematian ya anak-anak muda harus paham kematian. Terutama 4 yang harus dipelajari sama anak muda. Bagaimana cara matinya, bagaimana cara bungkusnya, bagaimana cara mensolatkannya, bagaimana cara menguburnya. Banyak sekarang orang-orang yang kagak ngerti bagaimana ngurusin jenazah, mandiin jenazahnya. Anak muda penting, karena kalau orang tua kita meninggal dunia, itu kalau perlu anaknya yang memandikan. Betul? Mandiin jenazah niatnya beda. Sebab ada orang mandiin jenazah itu kan niatnya kan nawaitul ghusla istibahati sholat. Saya niat memandikan jenazah untuk diperbolehkan disolatkan. Ada orang mandiin jenazah, begitu dimandiin niatnya nawaitul ghusla lirofil hadisil akbar dan lain. Dalam arti dibaca dulu. Itu dimandiin, nyiramnya itu dari sini, dari kepala, jadi dari ujung rambut nih, kepala. Niatin begitu namanya kulmus dari bagi sholat. Siram pakai kayu pelan-pelan. Ada orang mandi jenazah yang semprotin dia pakai selangkung, orang pakai jilbab. Dan itu jenazah benar tepat ya. Mandiin pelan-pelan, udah kelar. Setelah dimandiin jemaah sekalian selesai, baru dibungkus. Bungkus jenazah banyakin baca sholawat. Orang-orang sekarang bungkus jenazah banyak bacot. Pas bungkus jenazah baca sholawat, ada ribut, tarik ini, goblok ini. Ini orang mati banyak goblok. Kenapa? Karena nggak ngaji sama kiai, nggak ngaji sama ustaz. Betul?
Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, gak usah pakai doa iftitah. Ada orang sholat jenazah pakai doa iftitah, kalau doa iftitah supaya jenazahnya keluar, dia protes. Imam saya baru keluar baca doa iftitah, padahal karena dianya tidak paham baca iftitah. Mestinya kan takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa, takbir yang keempat Rabbana atina sampai dengan selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pakai doa iftitah, sholat jenazah bawa sejadah, dia pikir pakai sujud. Udah gitu jadi imam sholat jenazah pakai sujud, protes makmumnya, imam kok sholat jenazah pakai sujud? Kenapa saya pakai sujud? Karena ini jenazah kebanyakan dosa. Ada aja salah satu orang saja. Nah makanya udah tuh, kalau udah dimandi selesai, dibaringkan jatuh orang tuanya di rumah, dibacain Yasin, ambil Quran, ya bacakan Al-Quran dengan sekalian, bacain Yasin. Kenapa Yasin yang dibaca? Harus kita mengerti, karena surah Yasin yang dibaca itu bisa meringankan siksa orang yang sudah meninggal dunia. Itu fungsinya surah Yasin, bisa meringankan siksa. Kalau ada orang sakaratul mautnya supaya gampang, bacain surah Ar-Ra'd. Ada juga ulama mengatakan orang sakaratul mautnya susah itu dengan siwak, disiwakin mulutnya pakai siwak. Kalau masih suka susah juga matinya, masukin siwak dalam mulutnya, insya Allah mati lama-lama. Bacain Quran buat orang tuanya. Ini enggak karena dia nggak bisa baca Quran, orang tuanya meninggal, bukan dibacain Quran, dia keluarin handphone dari kantongnya, dipoto bapaknya, udah dipoto dibuat BP, dibikin status selamat jalan papaku sayang. Kan nggak ngaji sama ulama, nggak ngaji sama kiai, betul? Alhamdulillah anak-anak muda semuanya semangat ke majelis ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, jadi Rasulullah SAW lahirnya mulia, wafatnya juga di tempat yang mulia. Oleh karena itu bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Para jamaah sekalian, ini merupakan takdir Allah yang terbaik, merupakan takdir Allah yang terbaik. Makanya kita sebagai umat Islam, khususnya anak-anak muda, kita harus yakin bahwa takdir yang ditentukan oleh Allah buat kita adalah takdir yang terbaik. Amin apa? Amin seluruh. Kita harus yakin sebagai umat Islam bahwa takdir yang ditentukan oleh Allah buat kita adalah takdir yang terbaik. Walaupun kadang-kadang takdir itu kita nggak suka, ada walaupunnya. Walaupun kadang-kadang takdir itu kita tidak suka. Contoh, kepengennya sih punya suami itu yang ganteng, putih, maco, tinggi, kaya, pinter, pengennya sih begitu. Yang didapat bukan putih, kakinya dapatnya yang hitam. Bukan mancung pesek, bukan tinggi pendek, bukan pinter belokon. Ya emang udah takdir. Mungkin itu yang terbaik. Coba kalau seandainya suaminya ganteng, belum tentu itu suaminya sayang sama istrinya. Mungkin sudah dia main mata kepada perempuan lain. Untung lakinya jelek, kadang-kadang jelek aja belagu. Itu terbaik yang aslinya. Kepengennya sih punya istri itu yang cantik, yang putih, yang mancung, yang bohai, yang belaem-belaem, yang cakep terus, yang gak pernah tua. Pengennya sih begitu. Begitu yang didapat ternyata hitam, pendek, pesek, susah, miskin, goblok.
Biasanya jam 11 saya sudah masuk tol Bekasi Barat. Tapi saat itu saya masuknya itu jam setengah 12. Berarti lambat setengah jam. Karena saya ketiduran. Saya bengkel, ya Allah, kenapa sih saya harus ketiduran sehingga saya lambat. Akhirnya ternyata itu yang terbaik, saya lambat karena saya ketiduran. Sampai di tol dalam kota ada tabrakan beruntun. Honda Jazz, Innova, Avanza, depannya banyak yang ringsek karena tabrakan beruntun. Begitu saya lewati petugas, saya tanya sama petugas, Pak, berapa lama ini kejadiannya Pak? Setengah jam yang lalu. Untung saya ketiduran setengah jam. Awalnya saya nggak suka tuh karena saya ketiduran, tapi ternyata itu adalah takdir yang terbaik yang Allah tentukan kepada kita. Nah, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik buat kita dan tidak ada yang tidak kita suka dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalau bukan karena Nabi kita Muhammad Rasulullah belum tentu kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah dapatkan syafaatul ummah yaumil qiyamah. Yang kedua, para jamaah sekalian, peringatan Maulid ini sampai sekarang masih terus diperingati oleh umat Islam. Dari kota sampai desa, dari kota sampai kampung, masjid, musola, majlis taklim, yang tua, anak muda, semua masih banyak yang memperingati Maulid. Betul? Tujuannya cuma satu, karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kira-kira kita cinta kepada Nabi? Cinta tidak? Saya sering sampaikan, cinta itu kan singkatan CINTA, dibaca cinta, singkatannya cerita indah tentang tetap abadi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Sebetulnya lintah sama cinta ada hubungan apa-apa. Tapi ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala sesuatu kalau atas nama cinta, pasti sesuatu itu akan menjadi ringan. Contoh, jadi gak ada beban orang kalau cinta. Contoh misalnya anak muda punya pacar gendut, beratnya 68 kilo, pacarnya 39 kilo. Pacarnya gembrot bener, pacarnya kan berat tuh. Kata mama temennya, pacar lu gembrot amat, lu gak berat gitu. Apa dia bilang? Siapa bilang berat? Ente, kenapa ente? Intinya gua ajak kemana-mana karena gua cinta sama pacar gua yang gembrot. Kalau kamu bersyukurlah menjadi orang gembrot. Coba ada anak muda begitu lewat, ada nenek-nenek badannya kecil, kurus misalnya, beratnya cuma 30 kilo, 40 kilo. Kata nenek-nenek toh ajak buang apa? Badannya kan ringan banget tuh, enteng banget. Gak mau dia boncengin. Kenapa? Karena tidak cinta. Karena gak cinta jadi rasanya berat. Kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, berat tak kita peringati Maulid? Berat tidak? Tak berat jemaah sekalian. Walaupun peringatan Maulid biayanya mahal. Lihat, orang mengadakan acara Maulid itu kan mahal. Konsumsinya, sound sistemnya, segala pengisi acaranya, jemaah sekalian. Kalau buat penceramahnya mah gak usah dipikirin. Sebab saya sering ceramah kemana-mana, mau balik ceramah, nyinggung amplop, minta bayaran, saya bilang haram. Lagi Mas Doro ceramah kemana-mana gak pernah taruhin amplop. Isinya juga enggak. Duit, ya, duit aja, duit saya ada.
Itu kalau fabrikasi udah tungguin dia maksudnya. Itulah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kita peringati karena kita cinta. Walaupun peringatan Maulid ini mahal, kenapa kita laksanakan tiap tahun? Alhamdulillah, karena kita pengen masuk surga. Apa masuk surga? Al-wusul ila suhbatihi fil jannah, bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya sehingga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Tapi kalau orang jahil, dia mati, dia doang yang mati. Masyarakat mah nggak mati, haji tetap jalan, si Islam tetap jalan. Makanya jadilah orang ahli kisah. Ada kenal dengan saya apa namanya itu Mbah Khalil kenal Bakalan Madura. Mbah Khalil kalau di Madura itu kalau orang sudah sangat alim dipanggilnya Mbah. Jadi Mbah Madura dengan Mbah kita beda. Kalau di sana kan orang dipanggilnya Mbah kan orang yang baru cincinnya gede, betul. Mbah Khalil itu kan orang alim. Mbah Khalil suatu saat didatangi tamu mau ngadain acara takdir malam Minggu hari. Mbah, saya mau mengundang Mbah pimpin takdir. Ini orang alim Mbah. Oh iya, terus nanti Mbah di rumah pimpin takdir. Saya sudah potong sapi 2 ekor, Mbah. Orang yang saya undang juga banyak ratusan. Satu-satunya di kampung yang kalau acara bikin acara yang besar, dia cuma saya Mbah. Orang lain nggak ada. Sombong gitu. Nanti saya nambahin pimpin tahlil Mbah. Saya potong sapi 2 ekor. Makanan orang yang saya undang banyak. Datang ya Mbah, insya Allah saya hadir, kata Bapak. Begitu datang kepada Bapak Khalil dipersilakan untuk pimpin tahlil. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Fikri malam la ilaha illallah. Sampai di situ yang punya rumah protes terus itu cukup 1 kali. Akhirnya dia protes tidak sesuai dengan persiapan saya. Akhirnya Bapak Khalil, kalau kamu merasa terpuas dengan saya bacakan 1 kali, iya tidak sesuai dengan persiapan. Saya potong sapi 2 kalah berat. Akhirnya Bapak Khalil pulang, kalau kamu membuktikan berat la ilaha illallah, datang ke rumah. Akhirnya Bapak Khalil menuliskan kalimat la ilaha illallah di gerbong pisang, ditimbang, ternyata jemaah sekalian itu berat daging sapi 2 ekor dengan tulisan la ilaha illallah masih berat tulisan Bapak Khalil 1 kali. Ini namanya orang yakin jemaah. Tapi kita jadi ikut-ikutan, kita tadi la ilaha illallah sekali doang. Itu kalau diundang-undang lagi, itu karena kemantepan. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar sama Surabaya, Rasulullah cuma bilang, kata Surabaya, siapa yang akan menolong engkau ya Rasulullah? Rasulullah cuma bilang Allah. Begitu mengucapkan Allah, Surabaya langsung jatuh terlentak pingsan selama 1/2 jam. Cuma ngomong Allah doang, keyakinannya yang mati. Padahal yang namanya benar sudah tidak ngomong Allah jatuh terlentak. Kita juga bisa begitu. Ada orang mau bunuh kita, golong sudah di leher kita, gak usah ditangkis, gak usah baca saja Allah. Insya Allah. Insya Allah mampu. Karena dalam kondisi tidak darurat. Makanya perlu tuh setelah iman, ibadah, ilmu, yang terpenting adalah akhlakul karimah. Ini akhlak. Sekarang banyak manusia punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Kelihatan ilmunya. Akhlak sama orang tua, akhlak sama guru, sama orang tua harus punya akhlak. Kadang-kadang sama orang lain, ketemu kiai, ketemu kafir, cinta bilang balik. Tapi sama orang tuanya jangan mau cium tangan. Betul. Saya kan dari berkah kayak justru yang berkah cium tangan kedua orang tua. Maka orang lain baca Quran, maka orang tuanya bilangin aja kalau dulu sih. Ini kan namanya terbalik kan, sering saya sampaikan kan zaman sekarang udah terbalik manusia. Yang laki-laki pakai celana panjang, perempuan pakai celana pendek. Itu kan terbalik. Orang dulu kalau punya tempat gelap lari, anak sekarang tempat gelap dicari. Orang dulu kalau punya tempat gelap kabur. Anak-anak sekarang tempat gelap dicari banyak banget tempat gelap. Ibu
bundaran-bundaran perumahan tuh. Motornya mah ada, anak mudanya di pada tempat-tempat ada lagi takbiratul ihram, ada lagi tahiyat. Ini zaman sekarang zaman yang sudah terbebani. Nah oleh karena itu mantapkan iman, mantapkan ibadah, ilmu dan akhlakul karimah. Lakukan yang ringan-ringan saja coba sekalian dalam ibadah. Gak perlu yang berat-berat dalam agama, lakukan yang ringan. Apa yang ringan? Makanya ada ibadah sunnah. Ibadah apa? Sunnah. Ibadah sunnah itu kan ditinggalkan itu gak dapat dosa, dijalankan dapat pahala. Itu sunnah. Jadi anak-anak muda ini kita semua, tidak hanya yang muda, yang tua juga, kalau kita mau menjalankan yang sunnah ini, sunnah-sunnah Nabi, Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi kan tidak aku dan Nabi alaihissalam min balidi baik sunnah bahwa kata kita kalau cinta sama Nabi tapi tidak mau jalanin sunnah, maka pengakuan kita adalah dusta. Dusta. Apa sunnah Rasulullah yang kita jalankan? Satu, gagal wudhu kita. Ini mau masuk masjid wudhu dulu, mau main kantor wudhu, mau majelis salim, siap tidak? Siap tidak? Jaga wudhu kita. Banyak anak-anak sekarang yang kagak bisa wudhu, yang gak bisa sholat apalagi. Sering saya perhatikan orang banyak gak bisa sholat, orang kalau gak bisa pakai sholat pakai peci begini. Ini sudah sah sholat, karena kalau sholat harus kasih pak. Wudhu orang kalau gak bisa wudhu, wudhu itu kan yang ambil dari sikut sampai ujung jari. Jadi keran kita buka, kita munculinnya dari sini. Satu, dua. Ada orang begini keran juga. Cuci kaki sunnah, tasbih 3 kali tuh orang kita buka kita terus. Ada orang cuci kaki begitu keran juga. Wudunya sah kalau nggak sah semua, tapi kurang sempurna jelasnya. Jaga wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu udah sepele jelasnya, tapi berpele-pele itu. Bilal bin Rabah kedengeran langkahnya di surga oleh Rasulullah. Rasul nanya, ya Bilal, saya dengar langkah kau di surga. Padahal kamu masih hidup, wahai Bilal. Apa kata Bilal? Saya menjalankan perintah kau berupa sunnah. Saya tidak pernah putus berwudu. Batal wudhu lagi, begitu seterusnya. Jalankan dulu, mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, mau beraktivitas, selalu berwudu. Senggolan sama teman, batal kan tuh, wudu lagi. Coba, senggolan kulit batal nggak? Batal, kecuali kalau bersentuhan rambut nggak batal, karena rambut bukan kulit. Bersentuhan gigi nggak batal, karena gigi bukan kulit. Laisa lahu minal basar. Ya kali ada iseng-iseng gitu, suami istri udah wudhu, mau mana bang, mau mati di tangan gigi gitu ya. Karena gigi itu bukan kulit. Kuku juga bukan kulit, tapi kalau kuku ini ada pil mengatakan bahwa kuku itu termasuk daripada kulit. Jadi yang membatalkan kulit itu kan rambut, kemudian gigi itu gak batal. Kuku ada yang mengatakan tidak batal. Makanya pernah saya sampaikan, ini ngomongin gigi nih ya. Itu kan kalau ada acara orang akikah kan potong kambing tuh. Ya, kalau laki-laki 2 ekor, perempuan satu ekor. Ada organ tubuh kambing yang gak boleh dimakan, ada 2. Yang pertama kuku kambing sama gigi kambing gak boleh dimakan. Jadi kalau orang tua kita masak kambing, giginya jangan dimakan tuh. Ya, kenapa? Karena nggak mengalirkan darah. Sesuatu yang tidak mengalirkan darah itu nggak boleh dimakan. Gigi saya berdarah, yang berdarah bukan giginya, gusinya. Kuku saya berdarah, yang berdarah bukan kukunya, tapi daging yang ada di balik kuku. Makanya nggak boleh dimakan karena tidak mengalirkan darah. Kecuali kalau tulang, boleh. Sop tulang muda, boleh dimakan tulang muda. Boleh. Sop gigi muda. Itu orang ngaji fikih. Makanya Al-Imam Abu Hanifah dari dulu sudah membuat bab sunnah sa'ir. Ada orang
jawab, tanyanya itu pakai nanti kalau maju ya. Karena itu bagian daripada Allah jawab sekalian. Ya. Banyak kok operasi-operasi yang mengambil sebagian daripada organ tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak peraturan. Imam yang budak nggak boleh jadi imam. Kalau budak nggak boleh jadi imam. Orang buta nggak boleh jadi makmum. Boleh jadi makmum kalau saya kasih tahu sampingnya. Sebab apa? Imam kalau budak salah nggak boleh salahin. Subhanallah, diam aja. Subhanallah, astagfirullah, innalillah. Karena nggak dengar. Kenapa? Karena budak. Orang buta nggak boleh jadi makmum. Bolehnya kalau ada yang dampingin. Allah Akbar. Misalnya dengeran di belakang, kasih saran. Sampai Allah liman hamidah. Ya nggak dengar, nggak tahu. Aku pala. Makanya perlu ngaji di majelis usaha-usaha kita. Kalau ada yang belum paham, cuma nanya yang beneran, jangan ledek ustaz. Kasihan ustaz, jangan diledek-ledek melulu. Nanya kadang-kadang bukan nanya tes ustaz, kan jadi bangkitin emosi orang. Saya sering banget itu ya mas kalian diledek-ledek gitu kan. Banyak lah ya. Kayak pernah saya sampaikan, saya jelasin tugas malaikat Jibril sampai wahyu, Israfil cabut nyawa, Israfil niup trompet. Jamaah nanya, kiai, tugas mereka Israfil niup trompet, salah trompetnya belum ditiup, terus tugasnya ngapain kiai? Saya jawab aja, ya gua suki trompet kali. Jangan ledek kali itu, jangan ledek, nanya, jawab sekalian. Nanya yang benar. Satu, sunnah Rasulullah, ringan lakukan. Itu dulu jamaah sekalian, menjaga, memelihara wudhu. Dua, tadabbur Al-Quran, menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Baca Quran dulu, baca Quran. Lalu Al-Quran itu kalamul mutakallim, labidul musnun, susunannya paling indah. Al-Quran mah dibuat apa aja enak, pantas jangan kalian. Pembukaan acara Al-Fatihah pantas nggak? Pantas. Acara 17 Agustus mau buka acara baca Quran pantas nggak? Pantas. Coba kalau lagu belum tentu pantas. Marilah sebelum acara mari kita mulai, kita nyanyikan sebuah lagu begadang. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu bisa memberikan pertolongan kita nanti hadapan Allah Rabbul Jalla, Allah Subhanahu. Dari mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Makanya orang ini jangan sembarangan meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Bismillah dan dibaca udah dalam sholat. Padahal bagaimana sejarahnya diturunkan Bismillah, laut terbelah. Itu yang namanya angin bisa terhenti para jamaah sekalian. Malaikat-malaikat pada sujud ketika diturunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca dalam sholat jelas saya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau di Mekah, di Madinah begitu. Kenapa menghormati imam mazhab yang ada di sana? Kalau di kita kan selain Mekah Madinah kan tidak ada imam mazhab. Betul, imam samudra ada. Tapi kalau yang namanya imam mazhab tidak ada. Oleh karenanya mereka bacanya sir. Kalau di kita belum tentu dia baca aja maksudnya. Kita kalau baca di sini kalau jadi imam baca Bismillah. Pasti baca surah juga kita baca. Tadabbur Al-Quran. Masyaallah. Yang ketiga, sholat tahajud. Sholat apa? Sholat tahajud. Yang keempat, kasratus sedekah, perbanyak sedekah. Kadang-kadang muda-muda latihan sedekah. Ya. Orang sedekah itu bisa memberkahkan sesuatu yang sudah ada, memancing yang belum ada. Itu sedekah. Sedekah itu bisa mancing yang belum ada. Yang penting asal ikhlas. Itu kadang-kadang orang sedekah sekarang ini masih suka mikir. Saya sering mencontohkan, duit 1000-an itu kan yang kertas itu kan gambarnya kan paling murah, yang dipegang dorong. 100.000 gambarnya kan Soekarno Hatta pakai baju, pakai jas, pakai dasi.
Bung Hatta pakai kacamata. Ya, kalau yang 1000-an kertas kan Pak Timur pegang golok, Soekarno Hatta 100 ribuan pakai peci, pakai jas. Sebetulnya yang pantas masuk masjid itu yang bawa golok apa yang pakai peci? Mestinya yang pakai peci. Tapi survei membuktikan di kota Amal banyaknya golok apa peci. Artinya apa? Artinya kadang-kadang orang ini kurang cinta dengan saudara. Banyakin saudara, memang tidak ada ukuran ikhlas dan tidaknya itu jemaah sekalian tergantung bagaimana dia. Kecil dia saudara, tapi kalau dia ikhlas, insya Allah menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sholat dua, masalah yang kelima. Ya, yang keenam adalah sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sholat persatuan. Hidup kalau bersatu kan enak, antara imam sama makmum saling bersatu, ya. Kayak kita nih yang bikin acara nih, ada yang drama, ada yang dengerin. Ini kan karena persatuan. Saya kalau disuruh drama gak ada yang dengerin, saya gak mau. Sama sholat drama di masjid Siadatul Amal, tapi Ustaz drama sendiri gak ada yang dengerin. Ada yang drama, ada yang dengerin. Atau teman-teman nih gak ada yang drama, besok kita ada acara maulid, gak ada yang drama, pokoknya kita ngadepin panggung aja udah. Itu orang stres. Jadi ada persatuan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kun kalian dari wala takun kalunai. Manusia ini jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ini kuping dekat banget, gak pernah silaturahmi, gak pernah. Kuping kanan gak pernah main ke kuping kiri gak pernah main ke kuping kanan. Padahal silaturahmi itu penting. Orang kalau bersilaturahmi bahaya, kayak ada kejadian. Ada seorang ibu nih, dia punya anak umur 4 tahun, anaknya bawel banget, kencing lagi, pipis lagi, kencing lagi, pipis lagi. Dia beberapa kali gak cukup duitnya, dia tinggal anaknya yang umur 4 tahun. Dia mau titipin bingung karena keluarganya gak pernah ada silaturahmi. Ada neneknya paling dekat, neneknya juga gak pernah silaturahmi. Karena itu anak saking bawelnya, pengen kencing lagi, pengen pipis lagi, kencing lagi, pipis lagi. Kata mamanya, besok kalau pengen kencing, bilangnya jangan kencing, bilangnya nyanyi. Gitu. Udah itu 9 malam bangun nama nyanyi, namanya Pak, anaknya pengen kencing. Jam 12 malam bangun, Pak nyanyi, namanya Pak, anaknya pengen kencing. Berangkat haji, dititipin anaknya bingung, akhirnya dititipin sama neneknya. Neneknya gak pernah silaturahmi, karena gak pernah silaturahmi, gak paham bahasa cucunya. Cucunya kalau mau kencing, bilangnya nyanyi. Dijagain sama neneknya, jam 9 malam bangun, nenek nyanyi, kata neneknya udah malam, besok aja nyanyi. Jam 12 malam bangun, nenek nyanyi, udah malam ya orang tidur, besok nyanyi. Jam 2 malam bangun, udah menggigil. Nenek nyanyi deh, kata neneknya, ya udah nyanyinya pelan-pelan aja di kuping neneknya ya. Ya kita naik ke kencing kuping nenek. Jadi penting kita silaturahmi dan silaturahim. Emang beda silaturahmi sama silaturahim, beda. Kalau silaturahmi hubungan saudara sekandung, kalau silaturahim hubungan kasih sayang. Teman sama teman itu namanya silaturahim. Saya datang ke sini namanya silaturahim. Abang datang ke rumah adek datang ke rumah abangnya, itu namanya silaturahim. Jadi sholat berjamaah enak. Kalau sholat berjamaah sholat kita jadi sempurna, ya kan? Kita gak khusyuk, imamnya khusyuk, jadi diterima sholat kita. Imam khusyuk, makmum khusyuk, sholatnya jadi diterima. Kita memang sudah pokoknya tingkatan kita ini yang penting diterima. Kalau khusyuk mah susah. Saya sama Rasulullah luar biasa, jemaah sekalian. Sholat dalam kondisi apapun tetap sholat khusyuk. Dijeblok sama anak buahnya Abu Lahab tetap sholat, sampai dijeblok Rasulullah, sampai terpental, sampai kepalanya berdarah. Dilanjutin lagi
Allahu Akbar, logaman kita jatuh, hati-hati ngomong ya ilah dari bulan. Udah gitu logamannya jatuh, beliting ke depan imam, imamnya rada benar, lihat dari logaman, teriak di hatinya. Emang jadi maka kemana-mana. Akhirnya kantongin di logaman sama imam yang punya logaman, teriak di belakang, imam beli saya. Temennya sebelah kanan kasih tahu, gue sholat gak boleh ngomong batal. Atas sebelah kirinya sama, gue doon. Yang tidak ngomong utuh, ngomong apa-apa gitu. Cuma gara-gara diri bangga. Jadi bagaimana kita mau sholat khusyuk? Susah kita khusyuk. Kita sampai pada sholat diterima itu bagus banget. Bagaimana supaya sholat kita diterima? Ada solusi, antaranya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, kalau kita sudah melakukan 7 sunnah Rasulullah, kita bisa masuk surga. Sebab ada orang yang tak boleh masuk surga. Bapak sekalian, maktubun ala babil jannah, haramun ala bahir. Tertulis di pintu surga, orang pelit tidak boleh masuk surga. Haramun ala bahir. Wa haramun ala ma'il zakat. Haram hukumnya, haram, tidak boleh orang yang tidak mengeluarkan zakat. Haramun ala tayyus, juga nggak boleh tayyus, orang yang tidak punya rasa cemburu. Maksudnya orang yang tidak boleh, yang tidak punya rasa cemburu, anaknya nggak sholat didiemin, anaknya berbuat maksiat dibiarin, orang tuanya cuek, jemaah sekalian, itu namanya tayyus. Tidak ada rasa kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiarkan anaknya tidak kenal Allah, dibiarkan anaknya tidak kenal Rasulullah, maka tidak boleh masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita semua wasilah kita memperingati peringatan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mantap iman kita, meningkat ibadah kita, bertambah ilmu kita, bertambah baik akhlak kita, semangat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kepada para generasi muda, selamat berjuang untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita.